Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa dalam kasih Tuhan melalui renungan malam bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar dan Pulau Jawa dalam wilayah pelayanan Gereja Toraja. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat sukacita menjalani kehidupan hari demi hari meski di tengah wabah pandemi COVID-19 yang tak kunjung juga usai sampai saat ini. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengawali perjumpaan kasih pada malam ini dengan melakukan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Marilah saudara-saudaraku, kita satukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah berbagai situasi hidup yang silih berganti kami jalani, kami alami dari hari ke hari, kami boleh diperjumpakan pada malam ini melalui renungan malam pada kesempatan kali ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengambil bahagian dalam hati kami, memberi kekuatan iman bagi kami, dan memberi semangat baru bagi kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami jalani. Kami mempersiapkan hati kami, bahkan keutuhan hidup ini, seumpama sebagai tanah yang subur untuk ditaburi benih-benih yang baik, yaitu firman-Mu. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Berkati hamba-Mu yang hendak memperdengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui firman-Mu ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca, kita renungkan pada kesempatan malam ini, saya pilih dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawan. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan,
Tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, memelihara dan melakukannya, menghidupi firman ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, segenap warga Gereja Toraja dalam lingkup pelayanan wilayah 4 Makassar dan Pulau Jawa, dan segenap saudara-saudara seiman dalam lingkup pelayanan manapun yang sempat menyaksikan renungan ini pada malam hari ini. Salam kasih dalam Kristus. Saudara-saudara, saya tidak pernah mencari tahu seperti apa situasi di Kota Makassar saat ini. Tetapi di Jakarta, Pulau Jawa pada umumnya, saat ini tampak sunyi sepi. Tentu tidak ada di antara kita yang pernah membayangkan sebelumnya situasi seperti ini akan terjadi. Di mana selama ini keramaian di mana-mana yang kadang menyebabkan kemacetan yang sulit terkendali menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai tempat. Tidak pernah terbayangkan banyak di antara saudara-saudara kita yang terpaksa harus dirumahkan atau bahkan kena PHK karena produksi perusahaan-perusahaan mendadak menurun. Sulit dibayangkan kita bertemu satu sama lain, bertegur sapa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus kita ekspresikan di balik balutan masker, dan kita tidak tahu apakah orang itu sedang tersenyum dengan kita atau sedang marah. Mungkin kita mulai merasakan sebuah kebosanan dalam diri kita. Merasakan segala sesuatu sangat monoton di sekitar kita. Dan mengarahkan pandangan yang terbatas dalam ruang yang teramat sempit. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Stay at home adalah pilihan kita satu-satunya. Tidak banyak yang bisa kita lakukan selain daripada berdiam diri di rumah, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan meningkatkan daya tahan tubuh melalui segala sesuatu yang bisa kita konsumsi. Sulit dibayangkan saudara-saudara, seluruh sendi-sendi kehidupan menjadi lumpuh karena situasi COVID-19 ini. Marilah kita mengarahkan perhatian kita pada situasi Daud, sang pemazmur dalam Mazmur pasal 3 ini. Daud dalam kejayaannya sebagai raja yang disegani oleh rakyatnya. Dia punya prajurit, dia punya kekayaan, dia punya keberanian, dia punya berbagai strategi politik untuk menjatuhkan lawan. Siapa sangka Daud dalam segala yang dia punya, tiba-tiba keadaan berubah menjadi kondisi yang begitu pelik. Dia tidak pernah membayangkan suatu saat akan ditimpa ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan suatu saat akan dikejar-kejar musuh. Dia tidak pernah membayangkan suatu saat dia akan keluar dari istananya yang megah dan melarikan diri ke sebuah tempat persembunyian entah kemana. Ia tidak pernah membayangkan suatu saat banyak di antara prajurit-prajuritnya tidak lagi berpihak padanya, justru berbalik untuk berpihak kepada musuhnya. Dan yang lebih menyakitkan hatinya adalah dia tentu tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa suatu saat akan ada musuh yang menginginkan jiwanya dan akan mengkudetanya sebagai raja, akan merebut jabatan raja dari tangannya. Dan ternyata musuhnya itu adalah anaknya sendiri yang bernama Absalom. Dikatakan dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 30, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis dalam keadaan yang dikejar-kejar musuh itu yang adalah anaknya sendiri. Dia mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Bayangkanlah saudara-saudara, Daud
Raja yang dahulu begitu dihormati dan diagung-agungkan rakyatnya. Daud yang dahulu penuh keberanian, bahkan membunuh Goliat pada masa mudanya. Kini dia merasa begitu sedih dan malu. Kehormatannya hancur lebur. Karena itulah dia berjalan dengan kepala yang berselubung. Dia merasa malu, dia merasa dia telah kehilangan kehormatan. Dan berjalan dengan tidak berkasut. Itu menjadi pertanda dia sungguh-sungguh tidak punya apa-apa. Semuanya hilang lenyap. Cobalah renungkan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Sungguh keadaan betul-betul berada di luar kendali kita. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mengaturnya sesuai dengan selera kita. Siapa sangka kejayaan Daud dapat runtuh seketika oleh nafsu kekuasaan dari putranya sendiri, yang secara logika mestinya bukanlah persoalan yang besar bagi Daud, karena yang dihadapi adalah anaknya sendiri. Begitulah musim kehidupan silih berganti kita alami. Hari kemarin kita bangga dengan berbagai kesuksesan dan mungkin berbagai capaian-capaian yang telah kita raih. Lalu kita menatap hari esok dengan penuh harapan. Kita sungguh-sungguh berharap tahun 2020 ini akan menjanjikan sebuah pertumbuhan ekonomi yang baik, bahkan perbaikan dalam berbagai sisi kehidupan. Tetapi faktanya sungguh di luar dugaan. Di awal tahun ini kita justru diliputi ketakutan dan berbagai kecemasan. Persoalan pandemi COVID-19 tak kunjung juga usai. Dan ditambah lagi dengan berbagai masalah-masalah pribadi kita. Masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah anak-anak kita. Kita merasa tidak dihargai dan tidak dihormati. Dan berbagai macam hal yang datang membawa beban dalam hidup kita tak terhitung banyaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam berbagai situasi itu? Saudaraku yang kekasih, ketika Daud berada di Bukit Zaitun, dia dikepung oleh musuh-musuhnya. Daud datang dan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Tetapi kendati dalam suasana sedemikian, Daud menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berkata, "Tetapi Engkaulah Tuhan adalah perisai yang melindungi aku." Maka ketika kita merasa tak ada kekuatan dan kemampuan apa-apa untuk melepaskan diri dan melindungi diri kita, yakinlah seperti Daud, Tuhan itu ada. Ketika kita melihat realitas hidup kita yang semakin berbeban ini, berbaliklah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pun adalah sebuah realitas yang mesti kita lihat dan mesti kita alami kehadirannya melalui mata rohani kita. Ketika di depan manusia harga diri kita, kehormatan kita dan martabat kita diinjak-injak, Daud berkata, "Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Artinya, sekalipun manusia tak menghargai dan tak menghormati aku, tetapi bagiku, di hadapan Allah, aku berharga dan bernilai. Maka sesungguhnya keutamaan dalam hidup kita adalah sejauh mana hidup kita berharga di mata Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti. Tak masalah aku tidak dihormati di mata manusia. Tetapi yang tak boleh hilang adalah hidup yang berarti di mata Tuhan. Bangkitlah dengan keyakinan penuh, dari Tuhan pertolonganku. Dengan keyakinan seperti itu, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap situasi yang kita alami, maka tidur nyenyak akan kita rasakan. Tentu pada umumnya
Orang yang bergumul dengan berbagai masalah akan kesulitan untuk tidur. Seberapa di antara saudara-saudara yang akhir-akhir ini sulit memejamkan mata karena kecemasan di tengah-tengah berbagai masalah kita? Seberapa di antara saudara-saudara yang tidak bisa tidur karena memikirkan anak-anak, karena memikirkan orang tua, karena memikirkan keluarga, kerabat yang hidup dalam ruang yang terpisah dengan kita saat virus corona sedang melanda dunia ini? Atau apapun yang membuat kita sulit memejamkan mata dengan berbagai beban hidup yang datang kepada kita silih berganti. Datanglah kepada Tuhan. Percayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengendalikan berbagai keadaan ini, tetapi mengalami pengalaman spiritual seperti Daud. Dan Daud berkata, "Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku." Kita mesti menghayati lebih dalam pengalaman spiritual seperti apa yang dirasakan oleh Daud dengan sungguh-sungguh membuat keyakinan pada dirinya. Sekalipun masalah silih berganti dia temui, dia merasa sementara dikepung oleh musuh-musuhnya, tetapi dia bisa tertidur dengan nyenyak karena dia mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada kuasa dan kendali Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, selamat beristirahat. Salam dalam kasih Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya memenuhi kamu bersama seisi rumah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama-sama kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian "Bila Kulihat Bintang Gemerlapan". Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
Ya Tuhan, ya Allah kami. Kami bersyukur ketika pada malam hari ini kami diperjumpakan dalam kasih bersama saudara-saudara seiman kami dimanapun berada dalam renungan malam pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hadir menyapa kami, kiranya membawa kekuatan iman bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kami jalani. Kami berdoa kepada-Mu, berilah kami hikmat-Mu untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, meski dalam berbagai situasi hidup yang silih berganti kami alami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan. Semoga kami dapat menjalani hari-hari ini terus memuliakan Engkau. Mampukanlah kami semua untuk melihat dalam mata rohani kami apa yang sedang terjadi dan menghayatinya dalam iman kami kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk segenap keluarga kami. Tuhan, penuhilah keluarga kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah di dalam keluarga kami nama Tuhan senantiasa kami puji, kami permuliakan. Terima kasih untuk kesempatan, kemungkinan Engkau berikan kepada kami. Selalu ada ruang di mana kami diperjumpakan, memuliakan Engkau, sekalipun dalam sebuah situasi yang tak memungkinkan bagi kami untuk berjumpa secara fisik. Tetapi kami yakin, kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan seperti pada malam hari ini, sekalipun kami bersekutu di ruang yang berbeda, karena kami yakin persekutuan kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, dalam berbagai apapun yang kami lakoni, sebagai anak-anak, sebagai ibu, sebagai ayah, dan dalam apapun yang kami kerjakan dari hari ke hari, tugas tanggung jawab kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakoninya dengan sebaik-baiknya, untuk memuliakan Engkau. Pada malam ini Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan, lindungilah kami, biarlah kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok kami dibangunkan dengan sukacita menjalani kehidupan selanjutnya. Berkati kami, berkati pemerintah kami, berkati semua para medis. Kami secara bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa ini berjuang bersama memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Biarlah dalam waktu yang Tuhan tentukan sendiri, virus ini akan berlalu dari kami. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk segala keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Sempurnakan kami yang datang berdoa di dalam kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada persekutuan pada malam hari ini. Salam kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin.